5 kebiasaan sepele ini yang kita lakuin sehari-hari, kalau kita lakuin dalam 1 minggu, bakalan bikin badan kita jadi mesin pembakar lemak dan buncit kita bakalan hilang ya, mengecil banget perut kita. Dan ini udah dilakuin sama klien-klien gua yang contohnya ini ya, dia nggak cuma 1 minggu, dia 2 minggu dia ngelakuin. Lingkar perutnya yang awalnya dari 118 cm itu langsung menciut ngecil banget jadi 99 cm, turun 19 cm. Teman-teman bisa lihat tanggalnya, before afternya. Ataupun yang satu lagi, dia sebulan penuh dia ngelakuin turun sebanyak 10 kg. Teman-teman bisa lihat hasil before and after badannya ya, termasuk tanggalnya juga. Dan ini real ya, ini nggak ada diedit-edit apapun. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dapetin hasil yang serupa, teman-teman langsung simak video ini aja dan lakuin langsung. Kita langsung bahas aja videonya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang nggak tahu, kita itu sebenarnya badannya sudah dirancang untuk jadi mesin pembakar lemak. Tapi karena gaya hidup modern kita di zaman sekarang, contohnya nih, kita mau makan maunya yang simple-simple, yang instan-instan ya. Kita pesen tinggal ketik aja di HP ya. Pesen apa? Pesen martabak, pesen donat, pesen nasi goreng, itu biasa malam-malam tuh. ya kayak gua dulu yang kadar lemak tinggi 30% kayak gini, mukanya pun hancur. Ya mukanya cabi juga. Makannya malam-malam nasi goreng, telurnya 2, ya bumbunya gua banyakin biar makin enak ya. Terus juga kerjaannya duduk aja seharian. Dulu gua kadar lemak tinggi ya 10 tahun yang lalu itu gua kerjaannya main game mulu, duduk aja seharian. Tidurnya pun kurang karena besoknya harus kerja. Belum lagi misalnya stres kehidupan sehari-hari, dimarahin bos ya tempat kerja, atau misalnya kerjaan kita misalnya banyak banget numpuk gitu, stres ya. Belum lagi kehidupan personal ya, kita lagi berantem sama pasangan gitu. Jadi banyak banget stres. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita snowballing tuh efeknya ya, makin gendut, makin gendut, makin gendut. Di ujung kena apa? Di ujung kena serangan jantung ya. Tapi kita nggak mau, kita jangan sampai kena ya serangan jantung, apalagi stroke misalnya. Nah sekarang kita mau ubah nih ya, karena hidup kita itu tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab orang lain, oke? Gue mau kasih tahu 5 kebiasaannya, dan dengan 5 kebiasaan ini kita bakalan bisa turun berat badan, ya hidup kita bakalan mulai jadi lebih teratur. Kita nggak perlu detox misalnya pakai jus detox atau pill detox, atau kita ke treatment ke Thailand ya kan, dikumpulin berak lu, dikumpulin ya kan, terus lu dicek berak lu, itu lu semua ditipu semua pak, ya, nggak perlu semua itu mah. Tapi kita balikin badan kita jadi mesin pembakar lemak yang paling cepat dan paling efektif. Nah kebiasaan yang pertama, kita mau mengkonsumsi protein setiap harinya itu minimal 50-100 gram per sekalinya kita makan. Jadi buat teman-teman ya, kita mau spending uang kita di makanan yang membantu kita menurunkan berat badan. Jangan malah kita spending our hard earned money ya, uang yang kita capek-capek kita dapetin gitu, kita malah numpukin lemak terus ya. Kita mau makan makanan berprotein tinggi, atau misalnya udang gini ya, atau bahkan misalnya bakso giling, gue bikin sendiri 100% daging, nggak pakai tepung, dan kita mau makan 2-3 kali, atau bahkan pada saat buka puasa kita tetap makannya 2-3 kali. Kenapa? Supaya yang pertama kita memenuhi kebutuhan protein harian kita yang berdampak nanti kemana? Ke respon lapar kita. Jadi kita nggak akan lapar-lapar pak. Lu mau di depan lu ada donat atau makanan yang lu demen deh, yang manis, itu lu akan bisa nahan ya ketika keadaan badan kita sudah tercukupi nutrisinya, yaitu dari proteinnya. Jadi kita kalau misalnya masih kurang nih protein kita nggak bisa ngelawan biologi pak. Kita bakalan apa? Bakalan nyomot-nyomot semua makanan yang ada di depan kita, terutama makanan yang nggak sehat ya, yang enak banget rasanya dan juga murah. Oke, sebelum kita kalah sama biologi kita pagi-pagi atau kita sekali makan, kita langsung makan protein. Jadi badan kita udah diem, ya lu nggak usah minta-minta makan lagi. Dan juga kalau kita proteinnya cukup, kita bakalan kenyang lebih lama. Kalau kita kenyang lebih lama, kita nyemil-nyemil itu ya, itu bakalan lebih berkurang. Otomatis kalori hariannya kita lebih terjaga nih, lebih defisit jadinya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kita tuh mau di keadaan kalori defisit nih ya, supaya kita bisa turun kadar lemak dengan efektif. Oke, kalau misalnya kita kalori surplus, kita malah naik berat badan. Kalau kalorinya maintenance ya, sama kalori yang kita konsumsi dengan aktivitas harian kita gitu, atau TDEE kita ya, atau total daily energy expenditure kita bakalan nggak turun-turun, karena yang dimakan itu masuknya sama yang kita keluarkan dari BMR-nya, dari aktivitas hariannya ya. Jadi kita nggak turun. Terbukti juga di jurnal obesity ini, kalau misalnya kita makan pertama atau sarapannya itu tinggi protein, kita bakalan nurunin rasa lapar dan ngidam-ngidam makanan junk food tinggi karbo itu sebanyak 60% pak. Jadi kita mulai hari dengan apa? Dengan makanan protein tinggi. Jangan lu mulai hari sama roti ya. Pantesan aja lu masih gendut. Oke, karena lu masih kemakan iklan. Sekarang nggak ada iklanin tuh, orang ngiklaninnya tuh sarapan dengan protein, nggak akan ada. Karena apa? Karena nggak cuan pak. Nggak cuan. Yang cuan tuh adalah orang-orang itu ngiklannya roti, atau misalnya barang-barang yang murah yang ngebikin kita kecanduan ya kan, kita kecanduan murah tapi yang untung pengiklannya. Tapi kalau daging-daging itu nggak akan diiklanin karena udah berharga ya, tanpa perlu iklan. Oke, jadi kita langsung aja makan protein di makanan pertama. Nah kebiasaan sepele yang kedua yang kita wajib lakuin nih setiap hari, kita wajib untuk mengurangi duduk yang non-stop lebih dari 1 jam. Oke, kalau duduk non-stop lebih dari 8 jam per hari nih, itu resiko obesitas kita atau kenaikan lemak di badan kita tuh naik jadi 2 kali
kali lipat. Bukan 1,5 kali, 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya kita cukup berdiri aja atau jalan setiap 60 menit gitu, kita bakalan mengaktifkan enzim pembakar lemak atau enzim lipase. Jadi kita mau setiap jamnya itu setidaknya kita stretching lah atau jalan ya. Misalnya kita kerja di kantor setiap sejam atau 1,5 jam kita jalan nih 10 menit, 5 menit gitu ya. Kita ambil minum biar kita nggak dehidrasi. Ambil minum, jangan lu minta sama OB. Jangan lu minta sama mbak ambil minum mbak. Jangan. Lu ambil sendiri, pakai kaki lu. Supaya apa? Supaya kita menambahkan pembakaran kalori sehari-hari. Nah, kebiasaan sepele yang ketiga, yaitu adalah kita wajib untuk menerapkan setiap harinya jalan kaki 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Setiap hari. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kita tuh kalau jalan kaki 8.000 sampai 10.000 itu membakar 300 sampai 500 kalori per hari. Dan itu sama dengan kita membakar setengah kilo lemak tuh kalau kita jalannya 10.000 langkah. Dan itu banyak banget. Oke? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, jalan kaki bahkan lebih mahal manfaat dan efeknya dibandingkan dengan fat burner. Kalau teman-teman minum fat burner itu ya, kalau teman-teman nggak jalan kaki, tidur nggak cukup, segala macam pola makan tadi nggak dimakan, nggak ngefek tuh fat burner. Tapi kalau jalan kaki itu udah gratis ya, efeknya pun juga luas. Luas dalam arti itu, teman-teman kalau nggak tahu, di studi 2022 ini ya, ada partisipan, pesertanya ratusan ribu orang. Ketika dia jalan kakinya dari 8.000 sampai 10.000 langkah, itu mampu menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%. Bukan cuma lemak doang. Sleep apnea atau gangguan tidur itu membaik ketika langkahnya dari 0 dia naik terus sampai 8.000 atau bahkan 10.000 langkah. Teman-teman bisa lihat statistik di sini ya. Dia menurun tuh. Dan juga GERD bakalan membaik ketika 8.000 sampai 10.000 langkah, dan depresi MDD ya itu bakalan membaik juga ketika langkahnya itu naik karena jalan kaki itu merilis hormon kebahagiaan. Jadi buat teman-teman, mindsetnya harus diubah ya. Jangan teman-teman mikir apa yang gue harus konsumsi, apa yang gue harus beli nih, fat burner kah atau apakah pil ini apa segala macam. Kagak, itu semua suplemen. Yang pertama lu harus perbaiki kebiasaan lu ini yang membuat lu jadi gendut. Jalan kakinya ini, itu lu harus terapin tiap hari. Lu pasang jadwal di kamar lu atau di mana ya, atau di catatan di reminder di HP, minimal 10.000 langkah. Atau download aplikasi penghitung langkah juga. Itu yang gue lakuin ke klien-klien gue ya, yang dia laporan setiap hari ke gue kayak gini. Itu turun sebanyak 11 kg dalam waktu hanya 5 minggu aja, itu 11 kg. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Karena dia rajin laporan ke gue setiap hari. Nah yang keempat nih, kaitannya sama suplemen fat burning atau fat burner ya, yaitu adalah kita mau mengkondisikan badan kita ini menjadi mesin pembakar lemak dengan paling cepat setiap hari ini ya, yaitu dengan tidur 7-8 jam. Oke? Karena berdasarkan di 2 studi ini ya, kalau misal kita tuh tidurnya kurang dari 6 jam per hari, itu bakalan ngebikin penurunan kadar lemak kita tuh 55% gagal. Dan yang hilang adalah otot kita. Jadi karena testosteron kita ngedrop, otot kita juga ikutan ngedrop. Dan di studi satu lagi ini ya, anak-anak muda selama seminggu penuh itu dia dipaksa tidur selama 5 jam, hormon testosteronnya turun sebanyak 15%. Dan itu sebenarnya kita menua 10-15 tahun kadar hormon testosteronnya. Oke? Jadi buat teman-teman, tidur itu jauh lebih penting ya dibandingin kita misalnya mengkonsumsi atau beli-beli suplemen ya. Karena tidur juga bakalan nge-boost ya, meningkatkan hormon pembakar lemak lainnya. Seperti growth hormone, itu diproduksi pada saat tidur malam ya. Dan juga hormon leptin kita, hormon kenyang dan laparnya, itu bakalan lebih stabil ketika tidurnya cukup. Kalau tidurnya kurang, udah banyak banget klien gue yang ngerasain, gue pribadi pun juga sendiri ngerasain, kalau mereka udah bagus progresnya, terus mereka liburan ya, misalnya liburan ke luar negeri, tidur kurang, sehari-harinya dia pengen makan yang manis tuh ya, nggak nahan, pokoknya lapar mulu. Oke, kita mau 7-8 jam tidurnya, gimana caranya? Teman-teman mau penuhin protein tadi, udah cukup, kita biasanya nanti atur di cahaya sehari-hari ya, jadi sejam sebelum tidur jangan kena cahaya sama sekali, karena kalau kita kena blue light, melatonin production di badan kita bakalan ngedrop ya, nggak akan bisa tidur kecuali kita capek banget, mungkin kita ketiduran, tapi ketidurannya subuh Pak ya. Jadi kita nggak mau ketiduran subuh karena besok kita harus kerja ya, sejam sebelum tidur udah nggak ada kerjaan lagi, biar stresnya turun ya, dan juga suhu ruangan harus dingin. Oke? Jadi jangan salah teman-teman mikir tidur cukup itu adalah kita males. Bukan. Itu strategi kita untuk turun berat badan, Pak. Nah yang terakhir nih, kebiasaan sepele. Walaupun kita nggak usah ngelakuinnya tiap hari kayak atlet-atlet binaraga. Nggak usah. Kita cukup 3 kali sampai paling banyak 5 kali seminggu aja. Waktunya juga paling banyak 30-40 menit aja. Karena kita bukan atlet. Kita mau nyari sehat di sini. Ya, biar badannya tuh ideal, kadar lemak tuh 15% kalau cowok, atau kalau cewek 20% kayak gini, dan ada lekukannya, ada bentuknya gitu ya, jadinya keren, nggak cuma kurus doang, yaitu kita mau meningkatkan metabolisme kita, mesin pembakar lemak di tubuh kita ini, dengan cara latihan beban yang rutin, 3-5 kali seminggu. Oke? Jadi kalau misalnya kita naikin organ otot kita, otomatis BMR kita itu bakalan naik. Ya, BMR itu adalah basal metabolic rate, artinya pembakaran lemak atau kalori badan kita ini pada saat kita istirahat. Oke? Misalnya si A dia nggak punya otot nih, tapi si B dia latihan rutin, latihan beban. Si B bakalan punya BMR lebih tinggi dibandingkan dengan si A. Otomatis efeknya adalah kita untuk ke kadar lemak yang ideal itu lebih cepat. Karena otot itu dia mengkonsumsi energi untuk dia bertahan hidup. Kayak misalnya gue nih kadar lemak 30% ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Untuk punya six pack abs itu, kita harus latihan beban. Ya, kalau kita misalnya nggak latihan beban, kita jalan doang, nggak bisa six packnya nonjol kayak gitu, nggak bisa. Ya, karena kalau untuk mau nonjol itu kita harus latihan beban. Supaya nanti BMR-nya naik, oke? Lemaknya tuh benar-benar habis sampai otot perutnya kelihatan nonjol. Itu buat cowok ya, karena cowok kan memang testosteronnya lebih tinggi.
Kalau cewek nggak mungkin bisa nonjol kayak gitu kecuali dia pakai hormon suntik. Ya kalau cewek tuh paling ada 11 line kayak gini. Cowok nggak suka cewek-cewek yang yang terlalu ada absnya gitu buat atlet tuh nggak. Cowok nggak suka. Kebanyakan cowok termasuk gue ya. 20% tuh udah ideal banget kalau cewek. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung nih, program dietnya gimana? Makan di rumah, list makanannya yang wajib dikonsumsi dan wajib di stop itu apa aja. Kalau lagi di luar itu ojek online-nya pesan apa dan juga restorannya makan di mana, cara masak, bahan-bahan makanannya beli apa aja gitu ya. Termasuk juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym. Itu apa aja sih latihannya? Setiap harinya rutinitasnya ngapain? Dan gue bakalan bikinin itu semua. Kita bakalan monitor langsung dan kita bakalan jalanin dietnya bareng-bareng. Teman-teman bisa nanya apapun. Otomatis kita bakalan jadi lebih apa? Lebih konsisten untuk dietnya dan hasilnya jadi jauh lebih terjamin. Kita nggak usah buang-buang waktu. Mau sesibuk apapun kita misalnya ya, kita bakalan tetap turun. Kalau teman-teman butuh bantuan di coaching, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen video ini.